Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardana Kurniaji, salah satu dosen dari program studi Teknik Budidaya Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Bidang kajian yang saya tekuni, yakni pada bidang aquakultur, khususnya manajemen kesehatan organisme akuatik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, saya diamanahkan untuk melaksanakan atau mengampu beberapa mata kuliah, yakni mikrobiologi perairan, hama dan penyakit ikan, bioteknologi budidaya perikanan, dan penjaminan mutu budidaya perikanan. Dalam melaksanakan pengajaran pada mata kuliah ini, saya menerapkan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah kegiatan penyampaian materi terhadap mahasiswa agar materi yang sudah dirancang bisa dipahami oleh mahasiswa. Interaction adalah bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang terjadi selama proses belajar mengajar. Tujuannya untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian assessment adalah penilaian terhadap proses dari hasil belajar mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Bioteknologi Budidaya Perikanan dengan kode mata kuliah TBP 21133, di mana mata kuliah ini memiliki bobot SKS, yakni 3 SKS yang terbagi 1 teori dan 2 praktikum. Mata kuliah ini disampaikan pada mahasiswa semester 4 dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 pertemuan. Pada mata kuliah ini memiliki 13 sub capaian pembelajaran mata kuliah dan 5 bahan kajian yang diimplementasikan pada 3 SKS. Kuliah ini nantinya akan membahas terkait dengan penerapan bioteknologi pada bidang budidaya perikanan sesuai dengan kaidah cara budidaya ikan yang baik dan mutu produksi. Pokok bahasan dari mata kuliah ini meliputi ruang lingkup, kemudian bioteknologi yang diterapkan pada bidang reproduksi, nutrisi, dan kesehatan ikan, serta kultur jaringan. Perkuliahan ini akan dilakukan oleh 3 dosen sebagai pengampu mata kuliah dan dilaksanakan praktikum di laboratorium dan juga di lapangan. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL pengetahuan, 1 CPL keterampilan umum, dan 1 CPL keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan nantinya mahasiswa memahami teori ruang lingkup bioteknologi pada budidaya perikanan, kemudian bisa menerapkan bioteknologi pada kegiatan budidaya perikanan, khususnya dalam pendekatan genetika, aplikasi pakan, kesehatan ikan, dan juga kultur jaringan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan bioteknologi sesuai dengan cara budidaya ikan yang baik dan mutu produksi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi atas 14 pertemuan yang diselingi oleh ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk pertemuan yang pertama, dilakukan pembahasan terkait dengan ruang lingkup bioteknologi pada bidang budidaya perikanan. Kemudian dilanjutkan pertemuan kedua terkait mengenai rekayasa kromosom dan hibridisasi, kemudian transkinesis dan seks reversal, penerapan genetika ikan, pengkayaan dan fermentasi pakan, aplikasi enzim pada pakan, dan juga budidaya sistem bioflok. Kemudian di pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dilakukan perkuliahan dengan materi mengenai penerapan bioteknologi pada bidang kesehatan ikan, yakni vaksinasi ikan, probiotik, imunostimulan, dan juga farmakopea. Kemudian di pertemuan ke-13 dilakukan perkuliahan dengan materi kultur jaringan rumput laut, kemudian bagaimana pemeliharaan kultur jaringan dari rumput laut, dan juga teknologi aquaponik. Pada akhir perkuliahan ini dilakukan ujian akhir semester untuk mengevaluasi kegiatan perkuliahan. Pada perkuliahan ini kami menggunakan referensi untuk menyusun modul pembelajaran dan juga panduan praktikum, di mana modul ini akan digunakan oleh mahasiswa dalam perkuliahan dan juga melaksanakan praktikum. Kemudian kami juga dalam menyusun materi perkuliahan menggunakan beberapa referensi dari buku, artikel jurnal, dan juga proceeding serta naskah akademik lainnya. Sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yakni luring dan daring. Untuk luring dilakukan di kelas, laboratorium, dan juga lapangan. Untuk daring dilakukan secara online
melalui Zoom Meeting maupun juga Google Meet, kemudian melalui Learning Management System atau LMS Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Bentuk pembelajarannya meliputi kuliah klasikal, praktikum, kuis, dan juga simulasi. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan di setiap pertemuan mata kuliah meliputi collaborative learning, kemudian cooperative learning, small group discussion, case study, role play, and simulation, and juga think, pair, and share. Untuk penilaian dari mata kuliah ini dibagi atas dua tahapan penilaian, yakni penilaian terhadap teori sebanyak 40% dan penilaian terhadap praktikum sebanyak 60%. Untuk teori dibagi atas 3 poin. Yang pertama, tugas dan kuis sebanyak 20%, kemudian UTS 40%, dan UAS sebanyak 40%. Untuk praktikum sebanyak 60% dibagi atas 3 poin, persiapan 30%, proses 30%, dan hasil 40%. Mahasiswa dikatakan lulus jika mencapai nilai 66 sampai dengan 75 atau setara dengan huruf mutu B dengan bobot 3,0. Demikian penjelasan saya terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Berikut ini adalah video pengajaran yang saya lakukan melalui Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, baik adik-adik sekalian, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Siap, sehat Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai mungkin alangkah baiknya kita absensi dulu. Silakan adik-adik mengisi link absensi yang tertera di slide berikut. Saya berikan waktu sekitar 5 menit ya untuk mengisi daftar hadir. Pada akhir perkuliahan juga akan kita lakukan kuis. Oleh karena itu, adik-adik sekalian harap untuk tetap mengikuti perkuliahan ini hingga selesai ya. Kita lanjutkan ya. Pada kesempatan kali ini, adik-adik semua akan mempelajari terkait dengan penerapan bioteknologi dalam kegiatan budidaya perikanan sesuai dengan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, di mana untuk sub CPMK-nya kita akan fokus membahas bagaimana sih fungsi atau peranan dari bioteknologi dalam meningkatkan kesehatan ikan, terutama pada teknologi vaksin ya. Jadi diharapkan nantinya Taruna mampu melakukan vaksinasi pada ikan dengan prosedur yang tepat dan juga bisa melihat efek dari penggunaan vaksin itu terhadap kesehatan ikan. Indikator pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama tentu adik-adik sekalian diharapkan bisa memahami apa definisi vaksin, apa saja syarat-syarat vaksin itu bisa digunakan, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya, ya, kemudian bagaimana kita bisa membuat vaksin ya, dan bagaimana metode aplikasinya serta evaluasinya. Ya, sebagai pendahuluan adik-adik sekalian, kita pahami secara bersama bahwa dalam kegiatan aquaculture tentunya banyak sekali tantangan ya, tantangan yang dihadapi oleh pembudidaya ataupun industri aquaculture. Di antaranya adalah pakan ya, kemudian juga bagaimana harga dari produk budidaya itu sendiri bersaing ya, kemudian bagaimana akses pasar, biaya bahan alat yang kemudian semakin naik, dan yang paling penting juga adanya tantangan dari serangan penyakit ya, dan ini salah satu tantangan yang masuk dalam kategori extremely challenge ya, atau tantangan yang mempengaruhi dalam kegiatan produksi aquaculture. Kenapa? Karena kebanyakan kegiatan budidaya itu akhirnya bisa terhenti karena tidak mampu untuk melakukan pengendalian terhadap serangan penyakit ya di dalam siklus budidaya. Nah, berbagai pengendalian sebenarnya sudah dilakukan oleh pembudidaya. Di lapangan umumnya kita temui penggunaan antibiotik ya untuk mengendalikan berbagai macam serangan penyakit termasuk serangan penyakit infeksius tadi ya. Namun sayangnya penggunaan antibiotik ini tidak
dibolehkan atau dibatasi penggunaannya karena memang dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan antibiotika terhadap kegiatan budidaya. Di antaranya adalah adanya residu, ya, kemudian bisa menyebabkan resistensi terhadap mikroorganisme dan berbagai macam dampak negatif lainnya. Sehingga alternatif pengendalian yang kemudian dikembangkan yakni dengan penggunaan vaksin, kemudian probiotik, bakteriofage, dan terapi lainnya ya. Dan memang untuk teknologi atau alternatif yang direkomendasikan adalah alternatif yang arahnya lebih kepada pencegahan. Bagaimana bisa kita mencegah penyakit itu sebelum terjadi di dalam lingkungan aquaculture. Dan salah satu yang sering digunakan oleh pembudidaya adalah dengan penerapan vaksinasi. Vaksin ini memiliki beberapa keunggulan ya. Di antaranya memiliki efek profilaksis yang jangka panjang atau efek proteksi perlindungan terhadap ikan itu sifatnya jangka panjang. Kemudian juga lebih aman ya terhadap pangan karena memang aquaculture ini adalah produk pangan sehingga kita harus care terhadap keamanan pangan. Hanya saja vaksinasi di ikan ini belum tersedia pada semua spesies ikan, ya, semua spesies patogen. Nah, adik-adik sekalian, apa sih sebenarnya vaksin itu? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang tahu definisi vaksin? Silakan. Siap, saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Siap, dan ulang Pak. Ya, yang diulang. Silakan yang diulang. Vaksin adalah sediaan dari mikroorganisme yang memberikan ke ikan untuk menginduksi sistem imun. Oke, bagus ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Pasti adik-adik sekalian sudah pernah atau sudah familiar ya dengan istilah vaksin ya. Sudah sering mendengar kan? Siap, Pak. Ya. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Henry Ulang tadi, vaksin itu adalah produk biologi ya, atau sediaan dari mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan atau diinaktifkan atau bahkan direkayasa secara genetik yang tujuannya sebenarnya untuk merangsang kekebalan tubuh secara spesifik ya. Sehingga nanti ikan itu akan tahan terhadap serangan penyakit infeksius ya. Kemudian vaksinasi sendiri adalah kegiatannya ya. Jadi vaksin adalah produknya, sementara vaksinasi adalah kegiatan. Kita memberikan vaksin ke ikan disebut sebagai vaksinasi ya. Jadi bisa dibedakan antara vaksin dan vaksinasi di sini ya. Nah, pertanyaannya sekarang apa saja syarat dari vaksin itu bisa digunakan ya, karena vaksin itu kan memiliki beberapa persyaratan sehingga dia bisa digunakan. Ada yang bisa jawab nggak dari Taruna? Mohon izin, Pak. Ya, boleh, silakan. Siapa? Saya Taruni atas nama Husnul Khotimah, Pak. Silakan. Untuk syarat vaksin tersendiri yaitu harus bisa atau mampu menginduksi sistem imun dan tidak menyebabkan ikan sakit. Oke. Tidak menginduksi sistem imun dan tidak menyebabkan ikan itu sakit ya. Bagus. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Oke. Kurang lebih samalah seperti ketika kita melihat penggunaan vaksin di manusia ya. Jangan sampai vaksin yang diberikan itu tidak ada gunanya ya. Hingga vaksin itu syaratnya pertama adalah harus protektif ya. Harus bisa melindungi ikan itu dari infeksi patogen. Artinya si vaksin itu fungsional. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh dia dikenali sebagai antigen yang bisa dibentuk antibodinya ya. Kemudian yang kedua, tentu vaksin itu juga bersifat spesifik atau tidak tidak seperti pemberian imunostimulan yang memang sifatnya umum. Vaksin itu kan bagian dari mikroorganisme sehingga memang dia sifatnya harus spesifik. Kemudian yang ketiga, vaksin itu harus aman. Betul tadi yang disampaikan temannya, vaksin harus aman. Karena kalau tidak aman, misal dalam proses pembuatan vaksin itu, vaksinnya gagal dalam proses pelemahan patogen. Nah,
gagal sehingga patogennya akan menginfeksi ikan yang harusnya kita harapkan diberikan vaksin, tetapi justru kita memasukkan patogen hidup ya yang bisa saja menginfeksi ikan yang diberikan. Selain aman bagi ikan, juga aman untuk lingkungan, jangan sampai menimbulkan residu ya atau mengganggu keamanan pangan. Sebagaimana tadi kita tahu bahwa produk aquaculture itu harusnya aman ya. Kemudian juga bisa didapatkan ya vaksinnya secara komersil, bisa kita peroleh dan sudah melewati beberapa pengujian sehingga dia bisa digunakan dan tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja jenis-jenis vaksin yang sudah digunakan di ikan? Ada nggak yang tahu atau yang pernah baca? Siapa? Ada, oh iya. Silakan. Ada dua Pak, itu vaksin inaktif yang dimatikan dengan formalin atau panas. Yang kedua itu vaksin DNA dari gen patogen yang virulen. Oke. Bagus ya, ada dua tadi disebutkan temannya, ada vaksin inaktif ya dengan formalin, ada juga vaksin DNA. Jadi kalau di ikan kurang lebih hampir sama, menyesuaikan dengan apa yang sudah diaplikasikan di eh, organisme tingkat tinggi seperti manusia ya. Ada jenis vaksin inaktif seperti yang disampaikan oleh temannya tadi ya, yang dikenal dengan istilah inactivated vaksin ya atau vaksin inaktif. Vaksin inaktif ini maksudnya adalah mikroorganisme atau patogen yang dimatikan melalui bahan kimia, tetapi tidak sampai merusak struktur antigennya ya. Karena kalau sampai merusak struktur antigennya, nanti vaksinnya tidak protektif lagi ya. Kita kembali ke syarat vaksin tadi. Vaksinnya harus protektif, sehingga memang dalam proses inaktivasi ini penting untuk kita memastikan antigen atau bagian dari patogen yang dimatikan tadi itu tidak sampai rusak atau tidak sampai lisis sepenuhnya ya. Kita hanya cukup untuk membuat patogen itu inaktif atau tidak bisa hidup lagi, tidak tumbuh lagi ya. Ada juga rekombinan vaksin yang merupakan protein rekombinan dari mikroba yang direkayasa secara genetik untuk bisa diperoleh bagian dari mikroorganismenya. Dan yang terakhir adalah vaksin DNA ya atau DNA vaksin. Nah, ini adalah fragmen atau potongan DNA yang menyandikan protein imunogenik yang itu diperbanyak dan disuntikan ke ikan gunanya untuk tadi menstimulasi imunitas ya. Adik-adik sekalian, secara sederhana bisa kita lihat di sini bagaimana sih sebenarnya kalau kita sudah dapatkan patogennya, kemudian kita mau buat vaksinnya ya. Ini yang biasa kita lakukan di laboratorium, yakni pembuatan vaksin secara inaktif melalui penggunaan formalin ya. Yang pertama tentu bakterinya kita perlu kultur dulu, kemudian setelah itu kita sentrifugasi, kita cuci, kita washing ya. Setelah itu kita inaktivasi dengan formalin ya. Nah, ini dosisnya berbeda-beda, bisa 1%, bisa 2%, bisa 3% ya, menyesuaikan dengan jenis patogennya. Kemudian dilakukan pencucian kembali dengan PBS sekitar 10 menit dengan sentrifugasi, baru vaksin itu bisa digunakan ya, bisa disimpan di minus 80 derajat. Kemudian setelah itu kita lakukan uji kualitas vaksin juga. Nah, uji kualitas vaksin ini ada beberapa jenis ya. Ada uji viabilitas bakteri, ada uji overdosis, ada uji residu formalin, ada uji efikasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah buat vaksinnya, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan vaksin itu? Tadi Bapak sudah singgung, ada 3 metode. Ada yang bisa sebutkan nggak? Siap, atas nama Siti Mariam, Pak. Siti Mariam, oke. Silakan, Siti Mariam. Izin Pak, untuk metode aplikasi vaksin yang bisa digunakan itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu melalui injeksi atau suntikan, yang kedua yaitu melalui pakan, dan yang ketiga itu melalui perendaman, Pak. Oke, injeksi, kemudian pakan dan perendaman ya. Bagus ya. Jadi saya kira sudah disebutkan semua tadi temannya. Ada metode perendaman, metode pemberian melalui pakan, dan metode
injeksi atau penyuntikan ya. Masing-masing metode ini ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, masing-masing juga ada target aplikasinya ya, tidak sembarangan digunakan ya. Kalau kita lihat perbandingan antara metode-metode ini, kalau dari sisi efisiensi sih yang paling tinggi tentu yang injeksi ya. Injeksi karena memang dia langsung ke darah ya. Kemudian untuk jumlah vaksinnya ya tentu yang injeksi lebih kecil, tenaga kerjanya cuman injeksi lebih banyak dibanding dengan yang lain. Potensi stresnya ya tentu injeksi lebih tinggi ya dibanding dengan perendaman dan oral. Untuk ukuran ikan juga untuk yang injeksi ini agak sulit ya untuk ikan-ikan kecil, tetapi yang lain bisa digunakan. Untuk penggunaan adjuvan biasanya kita pakai untuk metode injeksi ya. Ini berikut Bapak kasih contoh bagaimana sih kegiatan vaksinasi di ikan. Pertama kita siapkan dulu alat dan bahannya, ya tentu ikannya harus sehat. Kemudian tadi suntikannya atau siringnya harus sesuai ukuran ikannya ya, jangan terlalu besar. Kemudian vaksinnya tentu harus ada. Kemudian kita gunakan juga larutan anestesi untuk membuat ikannya pingsan, ya. Kemudian menyiapkan wadah air, kemudian satu set aerasi, ya, aerator. Ada cool box ice pack-nya untuk kemudian menjaga suhu vaksinnya. Kemudian kita gunakan juga sarung tangan ya. Nah ini prosedur vaksinasinya. Biasanya kita anestesi dulu ikannya, kita pingsankan ikannya dengan minyak cengkeh. Bisa dengan minyak cengkeh, bisa dengan stabilizer, bisa dengan yang lain ya. Dosisnya 0,1 ml per liter air. Kemudian setelah itu kita siapkan vaksinnya. Kita gunakan sarung tangan biasanya. Kemudian kita ambil vaksinnya menggunakan siring. Biasanya target volume dari vaksin itu 0,1 ml per ekor. Kemudian kita lakukan vaksinasi. Ingat, pada saat melakukan vaksinasi, perhatikan posisi suntikan ya. Yang paling bagus adalah posisinya antara 90 dan 45 ya. Setelah diinjeksi jangan tunggu lama-lama, ikannya langsung dimasukkan ke dalam kolam atau wadah air ya, yang sudah diberikan air asi tadi, agar supaya ikannya tidak stres. Nah ini cara menghitung RPS ya. RPS itu adalah Relative Percent Survival, di mana rumusnya adalah 1 dikurangi mortalitas ikan divaksin dibagi dengan mortalitas ikan yang tidak divaksin kali 100 ya. Nanti ditemukan nilai ya. Secara ekonomis nilai RPS yang bagus itu di atas 70%. Artinya ketika kita aplikasikan vaksin itu bisa menguntungkan ya ketimbang kita tidak menggunakan vaksin. Itu saja mungkin adik-adik sekalian dari Bapak. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ada yang mau bertanya boleh? Izin bertanya Pak. Ya silahkan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Izin bertanya Pak, apakah itu probiotik termasuk vaksin Pak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Apakah probiotik itu termasuk vaksin? Ya. Kita kembali ke definisi tadi ya. Definisi vaksin itu apa? Mikroorganisme yang dimatikan atau dilemahkan ya. Mikroorganisme dalam hal ini adalah patogen. Nah, apakah probiotik itu adalah patogen? Tentu bukan ya. Probiotik itu adalah bakteri-bakteri yang baik, bakteri-bakteri yang menguntungkan, yang sifatnya memberikan manfaat terhadap inangnya ya. Sementara vaksin itu adalah patogen. Jadi vaksin dan probiotik itu berbeda ya. Kemudian yang kedua, apakah probiotik itu dimatikan? Tentu tidak dimatikan kan. Probiotik itu justru dia harus hidup ya. Bakterinya harus hidup. Kalau tidak hidup nanti tidak bisa memberikan manfaat ke inang. Jadi probiotik itu harus kondisinya dalam kondisi yang hidup ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi silakan. Siapa izin bertanya, Pak? Oke, boleh, silakan. Izin Pak, kan tadi ada beberapa jenis vaksin Pak, salah satunya itu vaksin DNA Pak. Nah yang ingin saya tanyakan, apa kelebihan dan kekurangan dari vaksin DNA ini Pak? Dan apakah sudah bisa dikembangkan di Indonesia Pak? Oke, apa kelebihan dan kekurangan vaksin DNA ya? Nah vaksin DNA ini kelebihannya
tadi ya bisa menginduksi imunitas yang spesifik dan non spesifik, kemudian bisa menginduksi imunitas humoral dan bisa menginduksi seluler juga ya. Kemudian kelebihan lainnya proteksinya lebih lama biasanya ya, lebih lama karena yang dimasukkan ke dalam tubuh kan DNA ya. DNA itu akan bergabung ke dalam sel inang, kemudian nanti akan ditranskripsi menjadi mRNA dan ditranslasi menjadi protein. Sehingga protein ini biasanya akan secara terus-menerus selama DNA itu ada di dalam plasmid ya, sel inang nanti akan terus-menerus diproduksi dan akan menginduksi imunitas sehingga proteksinya biasanya lebih lama. Saya kira itu ya, Siti Mariam. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kita masih ada waktu. Ada yang mau didiskusikan? Cukup ya? Kalau cukup Pak. cukup, sekarang kita masuk ke sesi kuis ya. Kita akan mengerjakan kuis melalui aplikasi Quizzes. Waktunya 10 menit. Oke, silakan masuk ke join my quizzes, kemudian masukkan kodenya 394965. Oke, waktunya habis ya. Berikut ini adalah hasil kuisnya ya. Nanti Bapak kirimkan juga ke grup ya, bisa dipelajari kembali sebagai bahan evaluasi ya, agar kedepannya bisa lebih bagus lagi. Nanti dicek mana yang salah dan jawabannya seharusnya apa ya. Bisa dipelajari kembali. Oke, untuk tugas terstruktur minggu depan, Taruna nanti dibagi dalam 5 kelompok ya. Kemudian membuat poster mengenai contoh aplikasi vaksin pada ikan dengan membuat beberapa poin berikut. Yang pertama, posternya harus ada definisi vaksinnya apa, kemudian ada target patogennya, jenis vaksinnya ya, kemudian bagaimana metode pembuatannya secara singkat saja diuraikan, kemudian bagaimana metode aplikasinya, dan seperti apa hasil efikasinya ya, minimal nilai RPS-nya ada di situ ya, antara ikan yang divaksin dan ikan yang tidak divaksin. Adik-adik bisa menggunakan literatur-literatur pendukung yang secara valid ya, bisa diperoleh dari artikel ilmiah, dari jurnal ya, dari buku atau dari sumber-sumber pustaka lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian adik-adik sekalian, sebagai bahan belajar mandiri, adik-adik semua bisa membaca modul pembelajaran mata kuliah Bioteknologi Budidaya Perikanan. Kemudian adik-adik sekalian juga bisa membaca buku referensi yang Bapak gunakan dalam kegiatan perkuliahan kali ini. Ada buku Fish Immune System dan Vaksin, Fish Vaccination, dan juga Fish Vaksin ya, Health Management for Sustainable Aquaculture. Keempat referensi ini adik-adik semua bisa download melalui LMS, Bapak sudah tampilkan di LMS, atau bisa juga dengan melalui link berikut ya, bit.ly bahan vaksin ikan ya. Silakan adik-adik buka dan pelajari masing-masing ya. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik sekalian dalam perkuliahan kita. Minggu depan jangan lupa ya, tugasnya diselesaikan dan kita akan membahas terkait dengan bagaimana penerapan bioteknologi pada kesehatan ikan khusus untuk teknologi probiotik ya. Itu saja adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik sekalian dalam kegiatan perkuliahan kita pada kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak.